Shalom Romo, Shalom Suster. Ada 2 suster di sini, Shalom, Suster Justina sama Suster Suryati ya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di PDKKIHS Singapura. Siang hari ini sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ya susunan acara PD kita siang hari ini. Pertama-tama kita akan membuka PD kita dengan pujian. Tetapi mohon maaf, pujiannya hanya 1 dan dari YouTube. Mengingat kita saat ini sedang harus mengikuti protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Jadi pujian dan penyembahan tidak bisa kita lakukan secara offline. Ya, mudah-mudahan minggu depan 2 minggu lagi kita sudah bisa offline lagi. Ya, setelah itu akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Dan setelah doa pembukaan, kita akan masuk langsung ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Karolus Putranto Trihidayat PR. Ya, oke. Dan setelah firman, nanti Romo akan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan mencatat pertanyaannya, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibacakan dan berdasarkan urutannya. Ya, setelah tanya jawab seperti biasa kita akan ada pengumuman, akan foto bersama, akan ada pengumuman, dan setelah itu kita mohon untuk Romo untuk menutup persekutuan doa kita ini dan memberkati kita semua. Jadi mohon jangan leave dulu sebelum kita semua mendapat berkat dari Romo. Dan saya mohon Romo sebelum Romo mulai bawakan firman, tolong memperkenalkan diri untuk kita semua ya Romo. Siap. Oke, makasih Romo. Yuk kita mulai persekutuan doa kita siang hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Amin. Saya percaya saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita saat ini terbatas dalam ruangan Zoom ini saja, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang maha hadir. Dan saya percaya saat ini dia sudah hadir bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada saat ini. Karena itu mari kita mulai persekutuan doa kita ini dengan mempersiapkan hati kita. Dan pada saat nanti kita memuji, meskipun pujiannya hanya kita dengar dari YouTube, mari kita naikkan pujian itu dengan sungguh hati kita sebagai ungkapan kerinduan hati kita dan juga harapan kita dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa siang hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini. Kalau Kau izinkan kembali berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk meninggikan Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Allah Roh Kudus, Kau yang beracara mulai dari saat ini hingga selesai kami nanti. Biarlah Kau jamah kami yang hadir di tempat ini Bapa. Biarlah kami boleh Kau berikan pengertian supaya kami dapat mengerti firman yang akan dibawakan oleh Romo, supaya kami dapat memahami apa yang hendak Engkau katakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah juga Kau mampukan kami, Allah Roh Kudus, supaya apa yang telah kami dengar nanti, boleh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami semua boleh Kau kuduskan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa dan permohonan kami di dalam satu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Romo. Terima kasih Ibu Mariwati. Selamat siang para suster, selamat siang para ibu dan bapak. Ada berapa bapak ya? Iya. Banyak Romo, banyak bapak-bapak juga. Banyak juga ya. Iya. Dari tadi mendengar suaranya ibu-ibu semua nih. Nah, senang dan bahagia bisa berkumpul secara daring pada siang hari ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan.
Ini pertama kali saya ke Singapura secara online. Maunya secara offline tapi nggak bisa ya. Tapi secara online pun sudah happy kok ya. Nah, itu. Tadi diminta perkenalan. Oke. Saya tadi mendengar satu nama yang ketemu saya juga kemarin secara online, Ibu Lani ya. Ada ya tadi Ibu Lani ya? Ada, tapi bukan saya sepertinya. Oh, beda ya? Oh, ada banyak Lani. Ada Lani. Atau Ibu siapa ya? Saya lupa ya. Itu sudah ketemu. KPKS, Romo. Karolin. Ibu Karolin ya. Iya. KPKS. Oh, KPKS. Oke. Ada saya juga loh. Oh, kok banyak sih lulusan KPKS? Bu Shirley. Bukan. Bu Luar Shirley biasa. lulusan KPKS ya? Enggak. Bu Shirley, Romo. Oke. Nah, itu. Oke, maka saya perkenalan singkat saja. Nama panjang Carolus Putranto Trihidayat. Ya, itu nama panjang saya terdiri dari 3 bahasa. Bahasa Latin, Carolus, di bawah perlindungan Santo Carolus Borromeus, uskup besar dari Milan. Jawa, Putranto Tri. Berarti saya anak laki-laki yang ketiga. Saya dari 4 bersaudara. Hidayat, Arab. Hidayah, ya, itu. Jadi nama panjang saya itu mengandung 3 budaya, Latin, Jawa, Arab. Pancasila lah saya ya. Tapi jangan panggil saya dengan nama lengkap itu, kepanjangan. Panggil nama saya Romo Uut. Nah, itu. Itu nama yang biasa dipakai untuk menyapa saya, Romo Uut. Karena Uut ini saya suka nama ini, karena punya makna yang mendalam ya. Uut itu ujung-ujungnya Tuhan. Asal UUT, jangan UUD. Ya, kalau UUD ujung-ujungnya macam-macam, silahkan pilih salah satu ya. Tapi saya suka juga UUD, ujung-ujungnya doa nggak apa-apa. Tapi ya jangan, UUT aja. Ujung-ujungnya Tuhan. Selalu mengingatkan saya, seperti yang didoakan tadi dan dinyanyikan ya, kita rindu sapaan Roh Kudus, kita rindu sapaan Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Ini saya ditahbiskan 15 Agustus 2006, bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, berarti sudah 16 tahun saya menjadi imam di KAJ. Lalu tugas saya sekarang ini, satu, mendampingi para frater. Saya sekarang tinggal bersama 32 frater, calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Lalu juga saya mengajar teologi di STF Driarkara. Kemudian mengajar di KPKS juga, Tebet. Lalu menjadi Ketua Komisi Kata Ketik Keuskupan Agung Jakarta kurang lebih 7 bulan yang lalu ya, diangkat menjadi Ketua Komisi Kata Ketik. Itu perkenalan singkat. Saya ada di Cempaka Putih Timur, di Jakarta bersama para frater. Baik, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seperti tema yang sudah saya tawarkan, hari ini kita mau merenungkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya merasa kita semakin hari harus berdoa mohon kehadiran Roh Kudus, semakin kuat. Kenapa? Akan saya berikan nanti alasannya. Maka saya izin share screen ya. Ya, ini. All we need is the Holy Spirit. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus ya. Ya, sebenarnya judul ini saya buat karena saya ingat satu lagunya The Beatles itu ya. All we need is love. Ya, mirip sih ya, love dan Holy Spirit kan mirip ya. Jadi all we need is the Holy Spirit. Nah, inilah yang mau kita renungkan hari ini. Maka bacaan Injilnya saya ambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, para suster, ibu bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, Lukas, penginjil Lukas, itu sering menulis tentang Roh Kudus dalam Injilnya. Tentu para suster terutama dan Bapak Ibu ingat, sudah sejak awal ya, Roh Kudus itu tampil dalam Injil Lukas, yaitu ketika Roh Kudus menaungi Maria, sehingga Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus juga tampil ketika Maria mengunjungi Elisabet, ya kan? Ketika Maria memberikan salam kepada Elisabet, Elisabet melonjak penuh kegirangan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus memenuhi Simeon, sehingga Simeon bisa menyanyikan kidung, nyanyian pujian kepada Tuhan, karena sudah melihat Mesias. Maka dalam seluruh Injil Lukas, Roh Kudus itu seolah-olah menjadi tokoh utama. Dan Roh Kudus itu memenuhi diri Yesus dari awal sampai akhir. Dari Yesus dikandung sampai Yesus kemudian nanti memberikan rohnya ketika ia dalam Kisah Para Rasul sudah naik ke surga. Jadi Injil Lukas itu Injil Roh Kudus. Apalagi kalau digabungkan dengan Kisah Para Rasul. Tidak heran, Injil Lukas juga Injil doa. Karena kalau kita buka Injil Lukas, itu ada banyak doa di situ. Ada doa Simeon, kidung Simeon itu, ada doa kidung Zakaria, ada doa kidung Maria, lalu ada doa yang ada salam yang kemudian menjadi doa kita. Salam malaikat kepada Maria, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, itu kan dari malaikat ya. Lalu juga pujian Elisabet kepada Bunda Maria, itu pun menjadi bagian dari doa kita. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maka lihat identik ya, bagaimana ketika Lukas banyak menulis tentang Roh Kudus, pada waktu yang bersamaan dalam Injilnya juga banyak doa. Dengan kata lain, kita tidak bisa berdoa kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, ini yang menarik dari Injil Lukas. Dan perikop yang kita bacakan siang hari ini itu juga menarik. Karena apa? Karena Roh Kudus itu menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian setelah dicobai iblis, Roh Kudus membawa Yesus ke Galilea. Dan di Galilea dia masuk ke sinagoga dan kemudian membaca kitab suci, dan perikop inilah yang Yesus bacakan. Roh Tuhan ada padaku. Maka menarik bahwa Roh Kudus yang menuntun Yesus itu tidak membuat Yesus jauh dari dunia. Justru Yesus dibawa ke sepak terjang beratnya kehidupan manusia di dunia. Kenapa kita melawankan roh dengan duniawi? Maka kalau Roh Kudus itu jauh dari dunia. Oh enggak. Justru Roh Kudus yang membawa Yesus ke dalam dunia. Roh Kudus yang memenuhi rahim Bunda Maria sehingga Allah Putra bisa menjadi manusia. Roh Kuduslah yang membuat Allah Putra bisa berinkarnasi masuk ke dalam dunia. Roh Kudus yang membuat Yesus menghadapi 3 cobaan di padang gurun. Dan Roh Kudus setelah membawa Yesus melewati 3 cobaan itu, roh yang sama yang membuat Yesus membawa pembebasan di dalam dunia. Maka Roh Kudus itu tidak berlawanan dengan kehidupan kita di dunia. Roh Kudus yang membuka mata kita akan kesulitan-kesulitan hidup kita. Roh Kudus yang membuka mata kita untuk mengakui, ya aku lemah. Seperti halnya Yesus ketika berhadapan dengan 3 cobaan. Itu kan Yesus berhadapan dengan kenyataan dan Yesus nggak lari itu. Maka Roh Kudus tidak jauh dari dunia. Justru Roh Kudus yang membuat kita itu dekat dengan kenyataan, dekat dengan daging, dekat dengan sepak terjang kehidupan. Dan kemudian seperti perikop kali ini, Roh Kudus seperti halnya membuat Yesus tahu apa tujuannya hidup di dunia ini, yaitu membawa kabar sukacita
khususnya kepada orang yang miskin. Demikian juga untuk kita, Roh Kudus membantu kita hidup secara nyata di tengah dunia, dan kemudian punya misi dan tujuan hidup kita di dunia. Nah, itu Roh Kudus tuh. Dan persis itu yang kita butuhkan karena kita hidup di tengah dunia yang stranger than fiction gitu ya. Lebih aneh daripada cerita fiksi. Macam-macam sebutannya ya, post-truth lah, ya kan, halu dan macam-macamnya. Nah, itu yang mau kita bahas. Bagaimana Roh Kudus semakin kita perlukan karena kita hidup di tengah dunia yang nggak jelas lagi mana kenyataan, mana fiksi, mana kebenaran, mana hoax. Ini kita butuh Roh Kudus di tengah situasi seperti itu. Ini Ibu Bapak, Suster, ada yang tahu gambar ini? Yang punya anak, punya cucu pasti tahu ya. Ini film yang lagi booming ya di awal tahun 2022, Spider-Man No Way Home atau Spider-Man tersesat ya kan. No Way Home itu kan nggak tahu jalan pulang tuh. Nah, ini ada cowok-cowok ganteng ini. Ada Andrew Garfield, ada Tobey Maguire, ada Tom Holland ya. Ini kan film sebenarnya, tapi mengapa menarik? Karena di film ini dijelaskan kenyataan itu nggak cuma satu. Kenyataan itu ternyata banyak. Maka ada banyak Spider-Man juga tuh yang muncul ketemu di satu kenyataan. Nah, ini kan sebenarnya melambangkan dunia kita itu. Kita bingung mana kenyataan, mana yang fiksi. Mana yang dibuat-buat, mana yang beneran. Ini kan kita bingung. Contohnya konkret sekali ya. COVID-19 sudah memakan banyak korban. Semoga para korban menemukan damai di rumah Tuhan. Tetapi toh fakta bahwa ada orang sakit karena COVID. Ada orang meninggal karena COVID. Ada bukti ilmiah dari laboratorium. Masih banyak yang menganggap ini rekayasa. Ini hoax. Ini konspirasi. Lah, terus orang meninggal itu mau dibuat apa? Orang sakit mau dibuat apa? Lah ini yang kita hidupi sekarang ini. Seolah-olah orang hidup dalam kenyataannya sendiri-sendiri. Padahal ada fakta, padahal ada data. Tapi kok ya masih dalam bahasa Jawanya ngeyel gitulah. Nah, itu mirip sebenarnya yang ditampilkan dalam film Spider-Man itu ya. Mana kenyataan saya ketemu sama kenyataan yang lain. Ada 3 jenis Spider-Man nih, ada 3 jenis kenyataan nih, mana yang harus dipercaya, ya kan? Nah, itu kita film itu sebenarnya mencerminkan betul situasi hidup kita. Kita sekarang nggak tahu mau megang pada kenyataan yang mana. Kenyataan ilmiah laboratorium juga nggak dipercaya, ya kan? Mau megang kenyataan WhatsApp, banyak banget versinya, katanya COVID ini, katanya COVID itu, katanya pakai masker percuma, katanya vaksin itu dikasih chip ya supaya orang bisa dipantau. Emang siapa saya perlu dipantau setiap hari pakai chipnya dimasukin ke badan saya. Nah, itu yang kita dengarkan. Jadi kita bingung, mana kenyataan, mana yang tidak. Nah, ini ada film lain sebenarnya, tapi nggak perlu saya bahas. Ini sebenarnya untuk anak-anak ya. Nah, ini ya itulah. Jadi intinya sebenarnya kita itu berhadapan dengan kita kehilangan pegangan. Kita kehilangan pegangan mana yang harus kita percayai. Karena kita nggak bisa membedakan mana kenyataan di depan mata dan mana kenyataan yang kita buat di pikiran kita sendiri. Itu inti masalahnya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kenyataan objektif, kenyataan faktual, kenyataan yang betul-betul ada di dunia ini, dan kenyataan yang hanya ada di pikiran kita. Itu masalahnya. Itu yang juga dibuat dalam film itu ya. Pikiran kita kan kalau mau jujur kan nggak bisa dibatasi ya. Saya bisa membayangkan banyak hal tentang Bapak Uskup misalnya ya, yang baik-baik tak terbatas. Demikian juga para suster ya. Para suster bisa membayangkan
memikirkan tak terbatas tentang rekan komunitasnya maupun pimpinan biaranya. Para frater juga bisa membayangkan tanpa batas tentang saya, Romo Pamong mereka. Nah, itu kan tak terbatas. Pikiran kita tak terbatas. Tapi kan untuk bisa memegang yang kenyataan kan nggak boleh hanya pada pikiran. Lihat di depan mata kita. Lihat apa yang betul-betul terjadi di depan mata kita. Tapi kita sulit menerima itu. Itu sebabnya kita kemudian keluar dari ruang dan waktu. Tidak tahu lagi mana kenyataan, mana bohongan, karena kita hidup di luar ruang dan waktu. Ini masalahnya. Contohnya apa kita keluar dari ruang dan waktu? Ya contohnya begini, sederhana saja ya. Saya pernah disakiti. Contohnya, ini contoh, tapi nggak betulan. Contoh. Saya pernah disakiti karena skripsi saya itu ditolak. Berkali-kali ditolak, ya kan? Sama satu dosen. Lalu saya berpikir dosen ini sentimen nih sama saya nih. Walaupun akhirnya diterima dan diuji, tapi pengalaman ditolak itu kan menyakitkan. 10 tahun kemudian saya ketemu sama dosen yang sama. Dosennya udah lebih baik sebenarnya. Udah berubah sikapnya, udah lebih rendah hati. 10 tahun yang lalu dia agak sombong emang. Menuntut sesuatu yang sempurna sama mahasiswanya termasuk sama saya. Sehingga sebagus apapun skripsi saya pada waktu itu ditolak. Dan nolakan juga mending baik-baik, sopan-sopan, enggak. Tolak, coret, kasih. Coret, kasih, nggak ngasih penjelasan. Kan sakit itu ya. Tapi 10 tahun kemudian dia sudah berubah. Dia sudah lebih rendah hati, dia sudah lebih perhatian, dia mau mendengarkan. Tapi bagi saya, 10 tahun itu masih berlaku. Saya masih melihat dia sebagai dosen yang sombong. Karena sakit hati 10 tahun yang lalu. Lihat, saya hidup di luar ruang dan waktu dalam perkara itu. Saya masih hidup di masa lalu. Ketika ketemu sama dosen saya yang pernah menyakiti saya itu. Itu kan kenyataan tapi dalam pikiran, kenyataan tapi dalam ingatan. Dan seolah-olah kenyataan itu masih berlaku 10 tahun kemudian, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi karena orangnya sudah berubah. Tapi kerap kali kita sebagai manusia bingung gitu ya. Kok saya masih dipenjara oleh masa lalu ya? Kok apa yang namanya kenyataan bukan yang di depan mata saya, tapi yang bertahun-tahun itu masih saya ingat dan masih punya pengaruh kuat dalam diri saya. Nah, itu perjuangan kita, betapa kerap kali kita keluar dari kenyataan, kita keluar dari ruang dan waktu, entah karena trauma masa lalu, sehingga apa yang terjadi di masa lalu masih kita kita ingat-ingat di masa kini, atau juga karena nostalgia. Jadi ingat, penjara masa lalu itu bukan hanya trauma, tapi juga nostalgia. Nostalgia ini kerap kali dilakukan dalam gereja Katolik. Banyak orang Katolik berpikir, wah dulu misa Latin lebih enak, wah dulu pausnya lebih hebat, wah dulu gereja lebih, kok dulu-dulu terus sih. Jadi bukan hanya masalah trauma, tapi nostalgia pun bisa membuat kita tidak hidup dalam kenyataan ruang dan waktu saat ini, tapi di luar ruang dan waktu karena seolah-olah masa kini dibawa ke masa lalu. Itu pun karena nostalgia juga bisa seperti itu. Nah, inilah masalahnya. Dunia kita terpecah karena orang tidak hidup dalam kenyataan di depan matanya, tapi dalam kenyataan menurut pikirannya sendiri. Dan kalau menurut pikiran, itu nggak ada batasnya. Tidak dibatasi juga ruang dan waktu. Masa lalu, 10 tahun yang lalu, itu masih berlaku di otak kita. Nah, ini yang membuat kita tidak seperti Yesus. Yesus itu pada momennya melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Karena Roh Kudus hinggap dalam diri dia. Sementara kita masih terus berjuang untuk hidup dalam kenyataan kita. Dan kenyataan kita dengan demikian kenyataan yang terpecah-pecah itu. Maka, nah ini saya berikan saya berikan satu kata-kata bijak ya. Jangan bermain-main dengan waktu ya. Don't mess with time ya.
Jangan jadikan waktu itu sesuatu yang kita kuasai. Enggak, waktu itu bukan kekuasaan kita kok. Nah, ini contohnya sudah saya berikan tadi ya. Kapan ketika kita tidak hidup dalam kenyataan, ketika kita tidak hidup dalam ruang dan waktu yang konkret, tapi dalam pikiran kita. Kapan kita bermain-main dengan waktu, tidak menganggap waktu saat ini serius, itu kapan? Ketika kita berpikir waktu di tangan kita, seolah-olah kita menguasai waktu. Romo kan waktu di tangan kita, Romo, saya punya jam, saya punya kalender, saya punya agenda, saya bisa ngatur hidup saya dengan waktu. Oh, siapa bilang? Tidak juga. Maka ketika kita menunda-nunda, itu kita berpikir waktu di tangan kita. Maka jangan suka menunda-nunda. Kalau saya ingin berubah, lakukan hal itu sekecil apapun, lakukan sekarang. Juga ketika kita menjadi tawanan masa lalu, nah itu tidak hidup di ruang dan waktu saat ini. Juga ketika kita ketakutan masa depan, padahal belum terjadi. Ini kerap kali dihadapi oleh mahasiswa saya. Mahasiswa saya kalau berhadapan dengan saya ujian lisan, seminggu sebelumnya udah gemetar itu. Jadi ujiannya Kamis depan, sekarang ini udah mulai gemeteran itu kalau ketemu saya. Jadi orang belum terjadi kok, tapi udah gemeteran ya. Karena menganggap masa depan itu sudah terjadi saat ini sehingga dia gemeteran. Nah, ini kerap kali membuat hidup kita terpecah-pecah karena hidup kita tidak utuh di saat ini. Dan itu mengganggu banyak hal, membuat kita tidak bisa berkomunikasi, membuat kita tidak bisa berkarya karena trauma dan karena ketakutan yang tidak punya alasan. Maka ini saya lewatkan saja. Nah, sebenarnya kita itu diciptakan utuh. Kita itu diciptakan utuh. Kita tidak diciptakan terpecah belah. Sebaliknya ketika kita mengalami keterpecahan tadi kan ya, karena dipecah oleh masa lalu, dipecah oleh ketakutan masa depan, ya, belum lagi karena kita suka menunda-nunda, itu sebenarnya salah kita itu. Tapi Tuhan menciptakan kita utuh. Coba kalau kita buka kitab Kejadian. Sebelum manusia ditempatkan di alam semesta, dia menciptakan semesta itu utuh dan teratur. Bahkan kita diciptakan secitra dengan Allah. Allah Tritunggal, yang masing-masing pribadi berbeda, tapi hidup saling mengasihi. Manusia dan alam itu juga hidup saling melengkapi, utuh, tidak saling menghancurkan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudara yang terkasih pasti ingat, manusia pertama, makanannya itu hanya tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka itu vegan. Jadi vegan itu bukan gaya hidup modern, wah itu gaya hidup Adam dan Hawa, vegan. Bedanya dulu vegan itu mudah ditemui, sekarang vegan itu sulit ditemui dan mahal. Nah itu, jadi gaya hidup memakan hasil tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya mau mengatakan betapa untuk bertahan hidup tidak perlu saling menghancurkan. Untuk bertahan hidup tidak perlu saling membunuh. Satu hal yang langka di zaman kita. Kita kan untuk mempertahankan identitas kita kerap kali harus melihat yang lain kecil dulu. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Karena itu, maka lihat bagaimana Adam dan Hawa, nenek moyang kita, itu hidupnya utuh, rukun, dan damai karena hidup dalam kenyataan. Hidup di tempat dan ruang dan waktu. Maka mereka hidupnya utuh. Mereka tidak terpecah-pecah kenyataannya seperti yang sekarang kita alami. Kapan keterpecahan itu mulai? Nah, sebelum masuk ke keterpecahan ini contohnya bagaimana hidup kita utuh. Hidup kita utuh itu bisa dilihat dari badan kita. Badan kita kalau berdiri tegak, itu sebenarnya kan mewakili 3 waktu. Bagian belakang badan kita itu masa lalu, titik pusat badan kita itu masa kini, pandangan kita ke depan itu masa depan. Itu kan utuh tuh ya. 3 waktu, masa lalu, masa kini, masa depan, hidup dalam satu badan. Itu kan utuh ya. Demikian juga kita utuh kalau sudah bercerita. Apa itu bercerita? Bercerita artinya merangkai peristiwa sehingga menjadi jalinan
peristiwa satu sama peristiwa lainnya sehingga bisa diikutin. Melahirkan satu kisah. Itu seperti badan kita sebenarnya kisah itu. Maka disebut tubuh cerita, disebut badan. Maka yang namanya tulisan kan juga disebut batang tubuh. Ada hubungan antara waktu, antara tubuh, antara cerita. Maka UUD 45 yang merupakan bentuk tulisan itu kan batang tubuh UUD 45. Batang tubuh cerita. Seperti itu ya. Ceritanya kurang lengkap ya karena bagian-bagiannya nggak lengkap seperti badan kita nggak lengkap kalau bagiannya nggak komplit. Demikian juga cerita. Maka antara cerita sama badan itu punya kesamaan. Sama-sama menjaga kesatuan, keutuhan dan sama-sama merangkum waktu, masa lalu, masa kini, masa depan dalam satu kesatuan. Cerita kan juga begitu. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Ada pembagian 3 waktu juga dalam cerita. Maka orang yang bisa menceritakan cerita kisah hidupnya itu merasa lega. Karena hidupnya diutuhkan lagi. Maka saya sebagai Romo, kadang-kadang kalau masuk ke ruang pengakuan dosa, itu kadang-kadang orang tidak memberikan dosa-dosanya, tapi bercerita tentang hidupnya. Dan itu rupanya sangat diperlukan di Jakarta ya. Karena di Jakarta itu banyak orang bicara, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Maka banyak orang tidak merasa utuh hidupnya karena tidak punya kesempatan untuk bercerita dan didengarkan. Maka cerita itu membuat hidup kita utuh ketika kita menceritakan hidup kita. Tapi masalahnya, ada nggak yang mau mendengarkan? Nah, itu. Jadi inilah beberapa contoh konkret bahwa kita diciptakan utuh. Badan kita itu merangkum 3 waktu yang berbeda. Ketika kita bercerita, 3 waktu itu pun terungkap dalam satu kisah. Awal, tengah, dan akhir. Itu sebabnya mengapa kitab suci kita itu kebanyakan bentuknya cerita. Mau memberikan keutuhan perwahyuan Tuhan. Dimulai dari kitab Kejadian, ditutup dengan kitab Wahyu. Dimulai dari penciptaan, ditutup dengan pembaruan seluruh alam semesta dalam kitab Wahyu. Maka kitab suci pun sebuah kisah yang membuat perwahyuan Allah itu menjadi utuh dalam satu rangkaian kisah yang namanya kisah kitab suci. Nah, ini keutuhan yang harusnya kita alami. Tapi mengapa kita tidak utuh? Nah, ini. Romo, kenapa sih saya kok merasa nggak utuh? Romo, kenapa kok saya pikirannya ngelantur gitu kan? Kenapa kok saya sulit memaafkan? Ya? Kenapa saya masih mengingat kesalahan orang itu? Padahal dia udah berbuat baik, dia udah berubah, Romo. Ya. Nah, ini saya teringat satu cerita. Kemarin saya ke rumah sakit, ke Karolus, PCR, ya. Karena saya mau tahu saya kena Omikron apa enggak. Pulangan naik bajai. Yang menarik apa? Yang menarik supir bajai itu kemudian curhat ke saya. Mungkin supaya hidupnya utuh ya, supaya dia bisa lega gitu kan ya. Lega berarti kan udah puzzle hidupnya udah jadi satu lagi dengan cara bercerita. Dia cerita begini. Jadi sepanjang perjalanan dari Karolus sampai ke Wisma Cempaka Putih, supir bajai itu cerita perjuangan hidupnya. Jadi istrinya itu sekarang nggak di rumah. Jadi mereka punya rumah di Bandung, di Pamanukan. Istrinya itu pergi dari rumah. Saya tanya, kenapa Pak? Karena istri saya itu sudah mengambil tabungan 20 juta untuk investasi, dan investasi itu gagal. Istrinya orang baik, kata dia. Baik, nggak macam-macam, tetapi dia merasa bersalah karena gagal. Dan sekarang istrinya ada di Ragunan, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, merawat 2 anak kembar tuannya. Dan tuannya suka, karena apa? Karena 2 anak kembar ini kok ya bisa dirawat sama istri supir bajai ini. Padahal sang suami nggak membutuhkan tabungannya diganti. Dia udah WhatsApp berkali-kali, udahlah kamu di rumah aja ngerawat anak-anak kita. Saya nggak perlu kok tabungan saya diganti, tabungan kita diganti, nggak perlu. Begitu. Tapi si istri itu dibelenggu rasa bersalah. Apalagi dari keluarganya dia sendiri, kakak-kakaknya itu
menyalahkan dia karena ngabisin tabungan keluarganya dia. Jadi lihat, bahkan ketika si suami sudah mengampuni sekalipun, si istri masih merasa bersalah dan tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Pikirannya masih terbelenggu pada kesalahan yang sudah dia buat beberapa waktu yang lalu. Padahal suaminya secara konkret dan nyata mengatakan, sudah, pulang aja. Tapi toh istrinya masih terbelenggu masa lalu. Nah, ini yang membuat kita bertanya, kok bisa begitu Romo ya? Dan jangan-jangan juga relasi kita dengan Tuhan seperti itu ya. Tuhan sudah mengampuni, tapi kita merasa bagaimana? Nah ini, dari mana asalnya? Kita kembali ke kitab Kejadian. Asalnya ada dua, yaitu satu, kesalahan kita. Kita sudah memilih untuk berbuat salah. Itu kesalahan kita. Itu membuat kita terpecah. Hati nurani kita mengatakan A, tapi kita memilih B. Itu jelas kesalahan kita. Maka tidak heran hati nurani kita diikat rasa bersalah. Walaupun orang yang mencintai sudah mengampuni, tapi kerap kali hati ini masih dicerkam rasa bersalah. Nah itu. Jadi rasa bersalah ini yang sulit untuk dilepas. Tapi ingat, kalaupun saya memilih dan pilihan saya itu salah, itu bukan sepenuhnya ada di tangan kita. Ingat, Adam dan Hawa memang memilih memakan buah pengetahuan. Tapi kan pilihan itu memang pilihan mereka, tetapi tidak seluruhnya ada di kendali mereka. Contohnya apa? Kehadiran ular. Ular kan di luar kendali mereka. Ular ada begitu saja di Taman Firdaus. Jadi yang namanya dosa Adam dan Hawa, kalau kita baca secara teliti, itu tidak semata-mata sepenuhnya dalam kendali nenek moyang kita. Ada elemen-elemen yang di luar kendali mereka. Apa itu? Ular. Ular di luar kendali mereka. Itu sebabnya Allah tidak hanya menghukum mereka. Allah tahu tidak semuanya dalam kendali mereka. Tidak semuanya karena pilihan mereka. Memang kemudian Allah menghukum Hawa, engkau akan sakit ketika melahirkan. Adam, engkau akan capek ketika bekerja. Memang mereka dihukum, tetapi Allah tidak berhenti menghukum. Allah memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Ingat, pakaian bukan sekedar untuk menutupi badan. Pakaian juga simbol harkat dan martabat manusia. Ingat ketika anak yang bungsu pulang dari peternakan babi, yang pertama kali dilakukan bapak kan, kenakanlah jubah. Artinya kenakanlah pakaian kepada anak bungsu itu. Artinya apa? Harkat dan martabatnya diterima. Karena tidak semuanya ada dalam kendali si anak bungsu. Seperti halnya dalam nasib Adam dan Hawa. Tidak semuanya ada dalam kendali Adam dan Hawa. Maka Tuhan tidak hanya menghukum. Itu sebabnya setiap kali kesalahan selalu ada pintu ampun. Karena kita tidak memegang segalanya. Tidak semuanya ada dalam kendali kita. Bahwa kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, saya lahir tahun 1975, itu kan di luar kendali saya. Bahwa saya dilahirkan dalam keluarga ini, itu kan juga di luar kendali saya. Dibesarkan dalam lingkungan tertentu, itu kan juga di luar kendali saya. Nah, ini yang membuat kemudian selalu ada pintu ampun dalam setiap kesalahan, karena sebagai manusia kita tidak memegang kendali semuanya. Ini. Maka kita membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membuat kita sadar bahwa tidak semuanya kita kendalikan. Termasuk waktu. Waktu itu di luar kendali kita. Maka kalau waktu di luar kendali kita, kita perlu kerendahan hati untuk mengikuti waktunya Tuhan. Nah, itu. Maka kan ada lagu yang bagus itu ya, waktu Tuhan yang terbaik. Tapi kita kerap kali mau menguasai waktu. Kapan? Saat ini juga gitu kan.
kita mau mencuri masa depan untuk masa kini, atau kita tidak mau melihat masa kini karena selalu mengulang-ulang masa lalu. Kita butuh Roh Kudus supaya hidup kita utuh lagi. Dan bagaimana caranya utuh? Harus berani mengatakan ada sesuatu di luar kendaliku, termasuk waktu. Waktu di luar kendaliku. Saat ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu yang membuat kita hidup kita utuh. Seperti Yesus tadi ya dalam bacaan Injil yang kita bacakan ya. Dia dituntun Roh Kudus. Apapun yang Roh Kudus berikan oleh kepada Yesus, Yesus menerimanya. Juga ketika dia dicobai, Yesus menghadapi itu. Juga ketika Yesus dibawa untuk membawa kabar sukacita, Yesus menerima itu. Dan itu membuat Yesus hidupnya utuh, serta Yesus menjadi sumber sukacita untuk banyak orang. Maka seperti kisah, Roh Kudus itu mengutuhkan yang terpecah. Itulah Roh Kudus ya, mengutuhkan kita karena membuat kita menerima kembali bahwa waktu tidak dalam kendali kita. Dan yang menarik ketika itu kita terima, hidup kita utuh. Kita bisa mengatakan saat ini adalah anugerah. Masa lalu itu masa lalu, masa depan itu masih dalam bentuk harapan, masa kini itulah kenyataan dan anugerah. Maka dalam bahasa Inggris bagus sekali tuh. Masa kini disebut present ya. Hadiah, anugerah dari Tuhan. Nah, itu karunia Roh Kudus. Membuat kita terbuka akan anugerah di masa kini. Seperti jiwa menjaga kesatuan badan, demikianlah Roh Kudus menjaga keutuhan ciptaan. Itu sebabnya karunia Roh Kudus yang pertama adalah menghapus dosa asal. Itu sebabnya kalau ketika kita dibaptis, Roh Kudus ya, itu menghapus keterpecahan kita. Terpecah dari Allah, terpecah dari diri kita sendiri, terpecah dari sesama dan dari ciptaan. Roh Kudus membantu kita hidup di saat ini, tempat ini, sehingga mata kita terbuka akan anugerah yang Tuhan berikan di saat ini. Kerap kali kita tidak melihat anugerah itu karena kita di penjara, dibajak pikiran kita, entah oleh masa lalu, entah oleh masa depan. Sehingga anugerah saat ini tidak kita lihat. Persis seperti orang-orang Yahudi zaman Yesus. Pikiran mereka itu dijebak, dibajak oleh masa depan. Kami menantikan Mesias. Mesias kriterianya berkuasa dalam militer dan politik. Saking pikiran mereka dibajak oleh masa depan tentang Mesias, mereka tidak melihat anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada dunia, yaitu Allah Putra. Padahal Allah Putra berjalan depan mereka, melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, tapi masih juga mereka nggak melihat dan nggak percaya. Maka berbahaya sekali ini tubuh, pikiran, waktu yang terpecah, membuat kita tidak bisa melihat mukjizat, anugerah yang Tuhan berikan di depan mata kita. Dan untuk bisa melihat itu kita butuh Roh Kudus, karena membuat hidup kita utuh. Nah, maka Pentakosta dan Roh Kudus itu menjadi pesta besar untuk orang Yahudi khususnya ya. Karena Pentakosta kan aslinya kan turunnya Taurat ya kepada orang Yahudi di Gunung Sinai, Keluaran bab 19 itu ya. Jadi aslinya itu kan Pentakosta itu turunnya Taurat atau hukum yang menyatukan 12 suku menjadi satu bangsa. Jadi 12 suku yang keluar dari perbudakan Mesir itu tercerai-berai. Tapi ketika ada satu hukum yang namanya Taurat, mereka disatukan, mereka diutuhkan. Tapi Pentakosta Perjanjian Baru, hukum itu bukan Taurat, tapi Roh Kudus. Karena hukumnya itu ada dalam hati kita. Dan itu yang membuat kita utuh. Itu yang membuat cerita masa lalu, harapan masa depan, bisa kita jalani di masa kini. Tanpa lari masa kini ke masa lalu atau ke masa depan. Karena Roh Kudus, karena bantuan Roh Kudus. Maka Roh Kudus membuat hati kita utuh. Membuat pikiran, hati, dan badan itu jadi satu. Badan kita di sini, tapi pikiran kita ke tempat lain. Enggak, itu bukan karya Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan badan dan pikiran. Maka
kelahiran gereja kita rayakan dalam Pentakosta, karena pada Pentakosta Roh Kudus hinggap di atas para rasul dan Bunda Maria, dan mereka menjadi satu. Mereka menjadi utuh lagi. Nah, inilah Pentakosta, inilah Roh Kudus yang kita butuhkan supaya hidup kita utuh, sehingga bisa melihat anugerah Tuhan saat ini, tanpa harus terpenjara oleh masa lalu atau ketakutan masa depan. Dalam tradisi Hindu ada yang namanya yoga. Yoga itu juga bisa membantu kita untuk mengutuhkan hidup kita. Menyatukan pikiran, kehendak, dan badan kita pada saat ini juga. Kita sulit berdoa karena kerap kali ketika kita berdoa, pikiran kita kemana-mana. Ketika berdoa, kita memikirkan, kompor udah dimatiin nggak ya? Ketika kita ikut ekaristi, kita mikirin, waduh tadi itu mobil yang nyenggol mobil saya, itu mobil siapa ya? Kok lecet ya mobil saya ya? Waduh asuransinya gimana? Nah itu, kita sulit berdoa karena pikiran kita keluar dari badan kita, melayang kemana-mana. Nah, itu membuat mata kita sulit melihat anugerah, mukjizat yang Tuhan tawarkan pada saat ini. Maka seperti yang dikatakan Roh Kudus, seperti yang dikatakan Santo Paulus, kita sebenarnya memang tidak sanggup berdoa. Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Maka sekali lagi, betapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Seperti halnya dulu Roh Kudus hinggap dalam diri Yesus, mengurapi dia, kita juga mohon supaya Roh Kudus hinggap dalam diri kita, mengurapi kita, sehingga kita bisa berdoa, berelasi dengan Allah, melihat anugerahnya dalam kehidupan kita, terutama juga ketika kita menghadapi banyak kesulitan. Maka yang akhirnya sebagai penutup adalah kita sudah dibaptis. Artinya kita dikarunia Roh Kudus. Tapi jangan berhenti memohon Roh Kudus. Meskipun kita sudah menerima karunia Roh Kudus, tetapi Roh Kudus membutuhkan kebebasan kita. Roh Kudus itu seperti gambaran Yesus. Dia mengetuk hati kita. Maka dengan berdoa mohon Roh Kudus, kita sebenarnya membuka pintu. Roh Kudus, hadirlah, penuhilah hatiku, buatlah hidupku utuh kembali. Supaya aku bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk keutuhan hidup yang lain. Maka kita yang mengaku orang yang sudah dibaptis punya tanggung jawab besar. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah dibaptis, kita sudah diberi karunia Roh Kudus, apakah kita merawat karunia itu? Apakah kita merawat dengan meminta dan membuka pintu Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita? Ini tugas orang yang dibaptis. Karena orang yang dibaptis tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi berdoa untuk seluruh ciptaan. Ingat, menjadi gereja berarti menjadi imam, raja, dan nabi. Menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam bagi seluruh ciptaan. Itu tugas kita sebagai orang yang dibaptis. Mendoakan seluruh ciptaan. Karena ciptaan ini ditopang oleh doa orang beriman. Itu tugas kita. Maka great responsibility. Maka ini yang kita butuhkan supaya kita bisa membedakan mana kepalsuan, mana kebenaran, mana yang halusinasi, mana kenyataan. Kita membutuhkan Roh Kudus yang pertama-tama mengutuhkan kita dulu. Membuat kita bisa deal with past, ya, bisa berhadapan dengan masa lalu kita, sehingga kita bisa hidup dengan kepenuhan masa kini, sehingga masa depan bisa kita siapkan. Sebagai penutup, saya ingin berkisah tentang pasangan suami istri. Ada suami istri yang hidupnya begitu rukun dalam perjalanan rumah tangga mereka. Saking rukunnya, mereka tidak tahu caranya berantem. Saking rukunnya nggak pernah berantem gitu kan. Sampai satu ketika, nah ini masalah nih, selalu kalau ada orang ketiga, itu bikin masalah. Satu ketika adik dari si istri, ini menemukan buku harian istrinya. Dan adiknya ini orang yang kepo. Kepo itu orang yang pengen tahunya tingkat tinggi. Jadi dia kepo sekali, adiknya ini, sehingga walaupun sudah menemukan buku harian kakaknya, nggak sengaja, dia membaca buku harian kakaknya itu. Ini kan nggak sopan ya. Dan ketika semakin dia baca, semakin dia tahu rahasia kakak perempuannya, juga rahasia kakak perempuannya ketika sudah menikah.
Waduh, kakak perempuanku ternyata tidak sebaik yang kuduga, kata si adik. Buku ini harus kuberikan kepada suaminya, supaya suaminya tahu bagaimana istri yang sesungguhnya, ya kan? Maka langsung si adik itu ke rumah pasangan ini, karena dia tahu kakak perempuannya pasti belum pulang di jam sekian. Langsung dia menyerahkan buku harian kakak perempuannya kepada si suami dari kakaknya itu. Mas, ini buku harian istrimu. Buku harian kakak saya. Kamu harus baca supaya kamu tahu siapa istri kamu itu sesungguhnya. Nah, sang suami mengatakan, oke. Santai suaminya. Oke, gitu kan. Lalu sang suami menunggu saat yang tepat untuk berhadapan dengan istrinya dan dengan buku hariannya. Saat yang tepat adalah Natal. Karena Natal kan pesta keluarga. Kelahiran Yesus dalam keluarga Kudus Nazaret. Maka di hadapan api unggun, ya api unggun lah ya, karena kan backgroundnya musim dingin gitu ya. Di hadapan gua Natal, lalu suasana kamar ruang tamu yang agak temaram begitu. Sang suami memanggil istrinya, istriku ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu. Aduh, apa itu mas? Mobil baru ya, hadiah Natal ya? Oh bukan. Lalu sang suami menunjukkan, ini, kamu tahu apa ini? Sang suami menunjukkan buku harian istrinya. Istrinya langsung pucat pasi, sedikit menangis terisak, jatuh terkulai di atas kursi. Lalu sang istri bertanya, dari mana mas dapat buku harian itu? Suaminya menjawab, kamu nggak perlu tahu. Makin nangis dia, ya kan? Lalu sang istri bertanya, mas sudah baca buku harian itu? Sudah baca belum ya? Nah, itu dia. Menurut Bapak Ibu udah baca belum ya? Sang suami mengatakan, ya, dalam cerita saya belum baca. Ya. Jadi sang suami mengatakan, saya belum baca. Wah, istrinya langsung heran kan, kaget, lalu bertanya, loh, kok belum baca? Kenapa, Mas? Lalu sang suami mengatakan, ya karena kalau saya baca juga percuma, gitu kan? Istriku tidak ada di buku ini. Istriku yang nyata, istriku yang sejati tidak ada di buku ini. Buku ini masa lalu. Istriku yang sejati, yang nyata ada di depanku sekarang ini. Yang lagi menangis karena ketahuan buku hariannya di tangan saya. Masa lalumu itu perkaramu. Kecuali kalau kamu cerita langsung kepada saya. Itu menjadi perkara saya juga. Tetapi selama kamu diam, masa lalumu menjadi perkaramu. Masa depanmu itu menjadi tanggung jawabku. Lalu sang suami melempar buku harian itu ke perapian. Dan mereka kemudian berpelukan. Untuk saya cerita ini menarik karena apa? Karena si suami berani mengatakan bahwa masa lalu itu tidak identik dengan istrinya. Istrinya ya sekarang ini. Kecuali kalau istrinya mau curhat tentang masa lalunya dia, nah itu kebebasannya dia. Tapi kalau nggak mau cerita, ya itu kebebasan dia juga. Tapi masa depan sang istri itu menjadi tanggung jawab sang suami. Maka masa lalu, masa kini, masa depan tidak menjadi sesuatu yang mutlak absolut. Yang mutlak adalah saat ini. Itulah kenyataan. Masa lalu bisa kita baca selalu secara baru. Dalam konteks masa kini. Masa depan itu yang dinantikan. Itu yang kita hadapi. Nah, ini cerita yang selalu saya ingat kalau saya kaitkan dengan masa lalu, masa kini, masa depan, dan juga soal pengampunan. Bahwa orang yang di hadapanku yang konkret inilah yang namanya kenyataan. Dan itu kita bisa melakukan itu kalau bantuan Roh Kudus. Seperti halnya Roh Kudus menyatukan semesta di awal ciptaan, Roh Kudus juga mengutuhkan kita, memperbaharui kita saat ini dari dalam. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Oke, para suster, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, dari saya cukup sekian, maka saya tutup renungan saya dan saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Romo. Wah, luar biasa.
Ini baru pernah dengar nih Romo, kalau diceritakan tentang peran Roh Kudus baru pernah dengar. Biasanya lain Romo yang kita dengar. Romo ini, bentar saya cek ya, ada pertanyaan belum ya? Oke. Kelihatannya belum ada pertanyaan nih. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan menulis di kolom chat. Sambil nunggu saya boleh bertanya Romo? Ya, boleh, tapi jangan tanya ya siapa nama suaminya tadi itu. Tapi luar biasa itu ceritanya Romo itu. Gak gampang untuk menerima masa lalu orang, Romo. Iya. Ya. Romo, saya mau tanya Romo, ini kebanyakan kita kan memang ya inilah yang kita alami saat ini Romo. Kadang-kadang suka hidup masih berpikir kepada masa lalu, dan suka mikirin masa depan, tapi mikirin masa depan bukan yang dengan penuh harapan, yang kadang-kadang bikin kita jadi khawatir. Jadi sampai lupa masa kini ada sekarang ini, Romo. Iya. Ya. Tadi Romo bilang kalau masa lalu kita kan akibat dari trauma atau akibat dari juga nostalgia, Romo. Nah, bagaimana kalau kita yang banyak memikirkan masa depan gitu, Romo? Itu karena apa ya, Romo? Penyebabnya? Ada dua juga sih sebenarnya ya. Yang satu itu masa depan yang bombastis, yang diagung-agungkan, menghasilkan halu, gitu ya, halusinasi, menghasilkan sesuatu yang sebenarnya orang lalu berpikir dia yang paling hebat, dia yang paling sukses, megalomania akhirnya kan, tapi nggak melihat kenyataan sekarang ini, terlalu over optimis, ya. Akibatnya apa? Akibatnya mengabaikan persiapan, mengabaikan detail, mengabaikan kelemahan, baik kelemahan sendiri maupun kelemahan orang lain, ya. Atau juga masa depan karena justru ini sebaliknya itu dipenuhi dengan banyak kesulitan, dipenuhi dengan banyak penderitaan, satu hambatan yang begitu besar sehingga kita akhirnya melumpuhkan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi baik masa lalu maupun masa depan itu selalu ada dua jenis itu ya, yang melumpuhkan karena positif dan karena negatif. Itu kan semuanya nggak konkret sebenarnya, hanya ada dalam pikiran. Maka Yesus itu bagus sekali kan mengajarkan lihatlah burung pipit ya yang tidak menuai, tidak menanam, tapi dipelihara Allah. Lihatlah bunga bakung, ya, tapi diberi baju yang paling indah. Ya. Maka kecemasanmu akan masa depan tidak menambah hidupmu sejengkal sekalipun, sehasta sekalipun. Itu menarik itu. Sebenarnya itu kan kebijaksanaan hidup. Hiduplah di saat ini ya, sebaik mungkin sebagai persiapan untuk masa depan. Jadi ini bukan sesuatu yang optimis, tetapi sesuatu yang realis itu. Dan Yesus realistis. Yesus. Bayangkan dia harus mewartakan kerajaan Allah selama 3 tahun pelayanan. Bayangkan itu. Itu kalau Yesus nggak realistis, ya, itu entah dia ketakutan, 3 tahun kerajaan Allah, mana mungkin gitu kan. Lalu mendingan nggak berbuat apa-apa, karena udah mengatakan mana mungkin. Atau juga terlalu over optimis gitu kan, gampang, gua kan Tuhan, ya kan. Tinggal mengatakan jadi, tapi enggak, Yesus tidak seperti itu. Yesus melakukan hal-hal yang sangat manusiawi. Dia menyusun strategi, dia mengambil langkah-langkah konkret, dia memanggil para rasul, menyiapkan dengan segala pedagoginya, kan. Maka ketika Yesus sudah harus saatnya meninggalkan mereka, siap dia. Aku sudah menyiapkan segala-galanya. 3 tahun mewartakan kerajaan Allah. Ini maka sungguh yang merupakan anugerah adalah saat ini. Dan kerap kali gadget, media sosial merampok kita dari masa kini ke masa yang lain. Maka media sosial itu juga bahaya kalau nggak kita pergunakan secara bijak. Gitu. Ya, itu. Jadi masa depan pun bisa punya 2 jenis, negatif dan positif. Yang membuat kita terlalu halu, terlalu positif, over confidence, tapi juga bisa over ketakutan ya, yang membuat kita lumpuh. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Romo, jelas sekali. Jadi semua yang over nggak baik ya Romo ya.
Nggak baik. Ya. Nggak baik ya. Oke, Betul. makasih Romo. Ini udah ada pertanyaan Romo, Ya, saya oke. bacakan ya. Yes. Dari Ibu Maria Elizabeth, Romo, bagaimana cara supaya kita berdoa, pikiran kita bisa fokus pada roh Tuhan, sehingga nggak ada pikiran lain ketika berdoa. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada macam-macam jalan. Ini kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini kita dalam tanda kutip sudah terbiasa terpecah-pecah. Kita sudah terlalu biasa badan kita di sini, pikiran kita ke tempat lain. Kita terlalu biasa begitu. Karena apa? Karena kita pengennya cepat. Saking cepatnya badan kita ketinggalan. Dan kita menganggap itu biasa. Padahal kalau kita berdoa, kita baru sadar itu nggak biasa itu. Ketika kita berdoa, kita merasakan itu sulit sekali itu berdoa ternyata ya. Karena kalau berhadapan sama Tuhan, nah loh, nggak bisa seperti itu. Pikiran kita di tempat lain, badan kita di tempat ini. Wah, Tuhan bisa negur kita itu. Hei, kamu ngomong sama siapa? Kan? Nah, maka ada banyak cara macam-macam. Mengikuti jalan Ibu Teresa, itu Ibu Teresa menawarkan 6 jalan sederhana. Langkah pertama adalah hening. Yuk kita hening dulu yuk. Ini langkah pertama yang Ibu Teresa ambil dan ini berlaku untuk semuanya. Doa itu selalu dimulai dengan keheningan. Mengapa dengan keheningan? Untuk sadar bahwa kita masih terpecah. Justru harus kita sadar itu. Untuk sadar bahwa badan dan pikiran kita belum menyatu. Untuk sadar bahwa masih banyak kecemasan atau euforia, overexcited saat ini. Itu gunanya keheningan. Jadi keheningan itu untuk menyadari kondisiku saat ini sedang apa. Itulah fungsinya keheningan. Itu sebabnya keheningan membuat kita kemudian punya kerendahan hati. Oh ya Tuhan, aku nggak bisa berdoa ya. Karena aku sulit sekali menjadi utuh saat ini. Oh ya Tuhan, aku nggak bisa berdoa ya. Karena aku ingat sekarang, tadi baru saja nendang kucing, makhluk ciptaanmu. Aduh, betapa berdosanya aku. Ya itu. Lihat, bahkan dalam hening pun, itu sudah lahir doa spontan tuh. Menunjukkan betapa kita ini lemah, menunjukkan Tuhan mohon ampun ya. Itu doa yang spontan lahir dari diri kita ketika kita hening. Maka awal doa harus hening. Itu. Lalu kemudian dari keheningan lahirlah doa. Nah, betul, hening dulu baru doa. Maka awalilah doa kita dengan hening. Hening itu ada 2. Yang satu hening fisik, artinya tidak berbuat apa-apa, artinya duduk. Yang kedua, hening batin, artinya pikiran kita tidak merambat kemana-mana. Arahkan kepada Tuhan. Mulai dari apa yang sedang kualami dalam batinku saat ini. Itu doa yang otentik. Maka itu awal doa seperti itu. Nanti herannya adalah ketika kita mulai hening, justru kita menemukan bahan doa. Mohon ampun karena saat ini aku sudah lupa, melupakan orang yang kukasihi, karena aku sudah berkata-kata kasar, dan seterusnya. Maka ada yang mengatakan waktu hening ini sebenarnya waktu eksamen. Eksamen konsiensie, artinya pemeriksaan batin. Ini yang kita buat ketika kita hening, yaitu memeriksa batin kita. Maka nggak langsung doa, tapi periksa batin kita dulu. Ini. Baru setelah pemeriksaan batin, di situ lahir keinginan untuk berdoa. Nah, ini langkah-langkah ini bisa membantu kita berdoa ya. Tidak langsung berdoa, tapi yuk ambil tahap-tahapnya yuk hening dulu yuk. Setelah hening mungkin bisa mengatakan Roh Kudus tuntunlah aku dalam tahap-tahap doa ini. Nah, itu juga penting itu. Roh Kudus tuntunlah aku melewati tahap-tahap doa ini. Setelah itu, mohon Roh Kudus juga untuk membantu kita memeriksa batin kita. Kalau ada bersalah, mohon ampun. Kalau ada sukacita, bersyukur. Lalu setelah itu, sampaikanlah ampun dan syukur kita dengan kata-kata atau juga dengan gerakan badan. Ya. Itu juga membantu. Nah, kemudian baru doa-doa yang mau kita sampaikan yang lainnya. Tapi paling tidak ini doa yang
yang langkah-langkah ini yang bisa kita buat sehingga hidup kita itu menjadi satu cerita, paling tidak cerita di depan Tuhan. Karena doa itu kan bercerita di depan Tuhan. Walaupun pertama-tama memang mendengarkan cerita Tuhan dulu, tapi kan untuk mendengarkan cerita Dia, kita perlu menyiapkan hati kita. Nah, itu yang bisa saya tawarkan, harus ada keheningan sebagai langkah awal memeriksa batin kita. Dari pemeriksaan batin lahir ucapan syukur atau mohon ampun. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Sebenarnya ini kan doa-doa liturgi seperti ini ya. Ada saat hening. Lalu setelah itu ada mohon ampun. Ini kan persis yang dibuat dalam liturgi Gereja Katolik seperti itu. Semoga membantu begitu. Ya, semoga Ibu Maria menjadi jelas, tapi kita juga jadi mengerti, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, Terima tadi kasih. saya maaf ya, tadi saya baca pertanyaannya nggak urut. Ini sekarang pertanyaan pertama tuh sebenarnya dari Ibu Kori. Saya bacakan ya, Romo. Ya. Romo, gimana cara membedakan suara hati kita sebagai manusia yang menurut kita baik dan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan? Terima kasih. Terima kasih, Bu Kori. Ini pertanyaan yang bagus, karena memang suara hati tidak identik dengan suara Tuhan. Ya. Suara hati bisa salah. Walaupun absolut, mutlak, tapi suara hati bisa salah. Itu sebabnya mengapa perlu ada pendidikan suara hati. Nah, bagaimana membedakannya? Satu kriteria. Kita akan mengikuti Roh Kudus kalau apa yang kita ikuti itu menghasilkan damai. Itu. Maka ada damai. Damai itu tidak dengan senang, tidak sama dengan senang, tidak sama dengan puas dan seterusnya. Enggak. Damai itu sesuatu yang apa ya? Yang bertahan dalam diri kita juga di tengah kesulitan. Itu damai. Karena kan kita tahu ya, Santo Paulus mengatakan kerajaan Allah itu adalah keadilan, sukacita, dan damai dalam roh. Itu kan. Sukacita dalam roh. Nah itu, lihat. Jadi ada keadilan, ada sukacita dalam roh, dan ada damai. Nah, ini buah-buah Roh Kudus nih. Maka apakah suara hatiku itu menghasilkan, kalau aku ikutin ini akan menghasilkan keadilan? Apakah kalau keikuti akan menghasilkan sukacita, bukan kesenangan, tapi sukacita? Dan apakah menghasilkan damai? Ini yang membedakan. Jadi buah-buah roh seperti itu. Itu tanda bahwa Roh Kudus itu sedang kita ikuti kalau menghasilkan keadilan, sukacita, dan damai. Kembali ke Ibu Teresa dari Kalkuta ya. Saya suka melihat tulisan-tulisan Ibu Teresa. Ibu Teresa memberikan 6 jalan sederhana yang membantu kita sehingga hidup sesuai dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi, kalau hidup kita punya keheningan. Karena keheningan itu melahirkan doa. Doa itu melahirkan iman. Iman itu melahirkan cinta. Cinta melahirkan pelayanan. Pelayanan melahirkan damai. Ini pasti Roh Kudus. Kalau 6 langkah ini kita lalui. Kita buat. Karena ujung-ujungnya itu damai. Maka kerap kali dalam pelayanan kita, ya, jangan-jangan pelayanan ini tidak lahir karena cinta. Pelayanan ini lahir karena yang lain. Ya. Dan dalam pelayanan kita juga nggak berdoa itu. Karena kita masuk ke dalam aktivisme, pokoknya berbuat, tapi nggak ada doa. Wah itu hati-hati itu. Pelayanan kita bisa menyimpang ketika tidak diawali dengan doa yang melahirkan iman dan melahirkan kasih. Itu. Atau sebaliknya doa kita ya, itu tidak berbuah pada pelayanan. Jangan-jangan doa kita juga tidak lahir dari keheningan. Sehingga nggak mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi yang lain. Itu, maka 6 jalan sederhana ini bisa kita jadikan kriteria bahwa Roh Kudus sedang kita ikuti. Ketika pelayanan kita lahir dari kasih, kasih kita lahir dari relasi kita dengan Tuhan, berkat hidup doa yang menjadi mungkin karena kita memberikan waktu hening. Kalau itu semua dijalani ya, tadi ada damai. Begitu. Ya. Terima kasih Romo.
ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Dinata. Romo, oh ini ada sebelumnya Ibu Pak Hieronymus. Romo, apakah Adam Hawa di Taman Eden belum dikaruniai Roh Kudus? Ya, terima kasih. Apakah Adam Hawa di Taman Eden belum dikaruniai Roh Kudus? Kalau kita melihat tulisan para bapak gereja, Adam dan Hawa diciptakan oleh Roh Kudus. Jadi Santo Irenaeus misalnya itu mengatakan ciptaan itu diciptakan oleh Allah Bapa dengan kedua tangannya. Tangan kanan Allah Putra, tangan kiri Allah Roh Kudus. Maka sebenarnya Adam dan Hawa itu memang belum dikaruniai Roh Kudus, tapi diciptakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, sebenarnya mereka hidup karena Roh Kudus itu. Karena Allah sendiri menghembuskan rohnya ke dalam Adam dan Hawa. Jadi istilah karunia Roh Kudus itu mesti dibedakan. Yang satu karunia Roh Kudus yang membuat Adam dan Hawa hidup sebagai manusia. Sementara nanti ada karunia Roh Kudus yang membuat kita menjadi manusia baru. Nah, itu dibedakan, walaupun nggak bisa dipisahkan, tapi perlu dibedakan. Jadi ada karunia Roh Kudus dalam konteks ciptaan, sehingga ciptaan itu bisa hidup, dan karunia Roh Kudus yang membuat kita tidak hanya diciptakan, tapi diselamatkan. Itulah pembaptisan. Maka pertanyaannya, Romo, Adam dan Hawa, Roh Kudus nggak dikaruniai? Iya, dikaruniai dalam konteks penciptaan. Walaupun nanti harus menantikan karunia Roh Kudus untuk keselamatan. Karena manusia tidak hanya diciptakan, tapi juga diselamatkan. Begitu. Maka Adam dan Hawa memang sudah menerima karunia Roh Kudus dalam arti diciptakan oleh Roh Kudus. Dia pun dihembusi roh oleh Allah Bapa. Maka menjadi makhluk yang hidup. Maka hidupnya sudah penuh oleh Roh Kudus. Tetapi dalam konteks ciptaan. Nah, itu yang masih harus menantikan karunia Roh Kudus yang menyelamatkan. Dan itu hanya mungkin terjadi setelah Yesus turun ke dunia, sengsara wafat bangkit, dan mengaruniakan Roh Kudusnya kembali. Yaitu roh yang membangkitkan, roh yang menyelamatkan. Jadi memang Adam dan Hawa sudah menerima karunia Roh Kudus, roh ciptaan. Begitu? Baik, terima kasih Romo. Lebih jelas lagi sekarang ngertinya. Iya. Romo, benar. Dari pertanyaan kita menjadi tambah lebih jelas lagi, Romo. Iya. Dari Ibu Maria Dinata, apakah di saat kita berdoa pribadi atau dengan keluarga perlu menyalakan lilin untuk merasakan kehadiran Roh Kudus? Seperti saat misa yang mana lilin selalu dinyalakan selama perayaan Ekaristi. Itu Romo, Oh iya. pertanyaannya. Iya. Ada banyak hal yang membantu kita untuk lebih bisa khusyuk berdoa. Maka yang namanya doa itu kan sebenarnya membantu kita untuk hidup saat ini di tempat ini. Itu sebabnya mengapa berdoa itu pintu masuk ke dalam kenyataan yang paling sejati itu doa. Karena kita bisa mengolah masa lalu, bisa mengolah masa depan melalui doa. Maka lihatlah doa-doa para pemazmur itu. Pun di tengah kesulitan saat ini ya, pun di tengah di tengah masa lalu yang kelam, mereka tidak lepas dari kenyataan saat ini karena mereka berdoa. Maka doa itu pintu masuk itu untuk bisa melihat kenyataan saat ini. Dan seperti banyak dibuat orang sepanjang sejarah, berdoa juga bisa dibantu dengan macam-macam hal. Dengan musik, dengan gambar, atau juga dengan lilin. Ya, itu bisa sangat membantu. Lilin itu baik untuk membantu kita masuk dalam suasana doa, demikian juga musik ya. Maka ada satu komunitas di Perancis namanya TZ. Mereka berdoa dengan mendaraskan mazmur. Itu ternyata mengundang banyak anak muda seluruh dunia, itu ribuan anak muda datang ke TZ untuk berdoa. Anak muda modern, coba bayangkan. Yang mencari hidupnya supaya utuh. Datang ke TZ dengan cara berdoa dengan nyanyi-nyanyian.
Maaf. Maka kalau kita lihat cara berdoa TZ, selain dengan nyanyian, dengan alat musik, itu kan juga dalam suasana kamar yang gelap dan ditaburi oleh lilin-lilin. Oh, itu sangat membantu itu. Karena membuat kita, dalam tanda kutip, masuk ke dalam suasana yang khusus. Berdoa itu kan waktu dan tempat yang khusus. Karena kita berbicara dengan Allah, maka perlu dikhususkan. Dan lilin sangat membantu. Mengingatkan kita akan kehangatan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus yang menggerakkan, seperti halnya gerak nyala lilin itu, dan seterusnya. Ya, sangat membantu. Contoh lain misalnya dalam gereja ortodoks, mereka berdoa dengan banyak memakai ini, dupa itu ya. Baru awal Ekaristi ortodoks sudah ada pendupaan. Ya. Sebelum Injil pendupaan lagi. Sebelum doa syukur agung pendupaan lagi. Bapa kami pendupaan lagi. Dupa terus. Karena bagi mereka Ekaristi dengan doa-doanya itu adalah misteri. Artinya Allah hadir secara sakramental. Melalui simbol-simbolnya. Dan dupa itu ada dua simbolnya. Yaitu harum dan asap. Harum itu kan lambang Roh Kudus. Ya. Asap itu kan awan-awan, di baliknya Allah berbicara. Ya itu. Jadi ada banyak simbol, ada banyak cara membantu kita masuk ke dalam suasana doa. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan lain dari Vondrik ya. Bagaimana kita yang belum mempunyai karunia berbahasa roh bisa membedakan bahasa roh yang benar dan yang bukan, dan juga apakah setan bisa berbahasa roh? Terima kasih pertanyaannya. Ini dia. Ini menarik juga ini. Setan bisa berbahasa roh nggak? Setan itu kan roh. Dia nggak punya badan. Maka setan pasti kalau ngomong pakai bahasa roh itu, karena dia nggak punya badan. Hanya manusia yang bisa berbicara dengan bahasa. Karena bahasa itu membutuhkan badan. Bahasa itu membutuhkan badan. Itu sebabnya mengapa bahasa asli setiap orang disebut bahasa ibu. Karena bahasa ini sudah dipelajari anak sejak dalam rahim ibu. Maka nggak ada istilah bahasa bapak, karena bapak nggak mengandung. Loh, Romo, bahasa kok dipelajari sejak rahim ibu gimana? Ya iya, karena ketika anak itu dikandung oleh ibunya, setiap yang dialami oleh sang ibu, itu akan dialami oleh sang anak. Karena antara anak dan ibu menjadi satu. Tidak hanya satu dalam arti fisik, tapi juga satu dalam perasaan, dalam pikiran. Maka kata-kata yang dikeluarkan sang ibu, itu juga didengar dan dialami oleh sang anak. Maka anak sebenarnya sudah mempelajari bahasa itu sejak dalam kandungan. Maka dikatakan bahasa ibu. Karena sudah dikenal anak sejak dalam kandungan ibunya. Maka yang bisa mengandung, yang bisa melahirkan, yang bisa dikandung dalam rahim, dan bisa dilahirkan itu hanya manusia. Setan nggak bisa mengandung, nggak punya badan. Maka setan ngomongnya pakai bahasa apa? Sebenarnya setan ngomong dengan pikiran. Langsung, apa yang dia pikirkan, itu yang terjadi. Jadi nggak ada bahasa sebenarnya setan tuh. Bahasa membutuhkan badan. Tidak ada bahasa tanpa badan. Bahasa sandi, Romo, ya bahasa sandi pakai badan, kan pakai tangan. Bahasa Morse, Romo, ya itu juga pakai tangan, kan pakai telinga juga untuk didengarkan, pakai bunyi-bunyian. Setiap bahasa membutuhkan mediasi fisik. Maka setan kalau ngomong di antara mereka itu langsung tuh dari pikiran satu ke pikiran lain. Karena mereka nggak punya badan. Nah, itu. Lalu yang namanya bahasa roh apa? Yang namanya bahasa roh kan sebenarnya Roh Kudus menjadikan pita-pita suara kita itu seperti gitar musik, sehingga melalui alunan pita suara kita keluarlah suara-suara yang nggak bisa kita pahami secara manusia, tapi kalau Roh Kudus menginginkan ada orang lain yang bisa memahami getaran pita suara itu. Itulah bahasa roh seperti itu. Jadi lihat yang namanya bahasa roh sekalipun memakai pita suara kita kan.
dalam doa-doa itu. Dan gejala ini sudah ada sejak zaman Santo Paulus kepada umat di Korintus gitu. Ya, itu dia. Jadi bahasa roh gejalanya sudah ada dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dibutuhkan, seperti kata Santo Paulus, dibutuhkan orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Dan kita tahu, satu, bahasa roh ini memang Roh Kudus yang menggerakkan pita-pita suara. Tapi yang kedua, bahasa roh itu harus punya fungsi membangun jemaat. Itu kata Santo Paulus. Maka ini bukan perkara pribadi. Ini perkara jemaat. Maka orang nggak bisa mengatakan aku berbahasa roh. Nggak bisa. Karena bahasa roh ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk jemaat. Tapi yang ketiga, supaya bisa berfungsi untuk jemaat, dibutuhkan orang yang bisa mengartikan. Ini ngomong apa? Karena tanpa itu, nggak ada fungsinya. Maka Santo Paulus mengatakan, kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh untuk kepentingan jemaat, alangkah baiknya bahasa roh itu disuarakan, dibunyikan di kamar masing-masing. Terus Santo Paulus mengatakan begitu. Lalu kemudian juga mengatakan, mintalah karunia yang lebih agung. 1 Korintus 13. Yaitu kasih. Ini karunia yang lebih agung. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya bahasa roh itu kalau tidak ada yang menerjemahkan, mengikuti ajaran Santo Paulus, ya kita lakukan secara sendiri. Kecuali kalau ada yang bisa menerjemahkan untuk kepentingan jemaat. Sebenarnya itu. Betul, ada gejala bahasa roh, betul, bahwa Roh Kudus menggunakan pita-pita suara kita supaya melahirkan bunyi-bunyian, tapi fungsinya kan Roh Kudus itu kalau mau menampilkan sebuah gejala selalu fungsinya untuk kesatuan. Maka roh pemersatu dia. Bukan untuk individu lepas individu, tapi untuk kesatuan. Maka bahasa roh sejatinya untuk kesatuan jemaat. Jika ada yang bisa menafsirkan. Itu fungsi bahasa roh menurut Santo Paulus. Tapi Santo Paulus mengingatkan kepada umat di Korintus, ya, jangan meminta karunia bahasa roh. Ini yang kuajarkan kepadamu, ini jalan utama yang harus kamu minta, yaitu karunia kasih. Itu nggak ada perdebatan itu. Karena kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dan seterusnya. Karena karunia Roh Kudus yang paling utama yaitu karunia kasih. Karena Roh Kudus itu adalah kasih sendiri, kan. Roh Kudus itu kan kasih Allah sepenuhnya kepada Allah Putra, dan kasih Allah Putra yang menerima kasih Allah Bapa dan mengembalikannya. Maka Roh Kudus itu kan roh pemersatu karena dia mengikat segalanya dalam kasih. Itu karunia yang harus kita minta, yaitu kasih itu. Maka setan memakai bahasa apa? Setan nggak berbahasa. Kalaupun setan memakai bahasa, dia selalu menggunakan medium fisik. Itu. Terima kasih. Wah, jelas Romo baru tahu setan nggak pakai bahasa. Saya juga nggak pernah kepikir ada pertanyaan seperti ini, Romo. Ya. Nah, dari Ibu Christine, Romo. Ya. Romo, tadi Romo bilang kalau karunia Roh Kudus yang pertama adalah menghapus dosa asal. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Apakah cukup dengan kita meminta Roh Kudus untuk hadir, dosa-dosa tersebut bisa terhapus? Banyak umat yang melakukan pemutusan pohon keluarga. Bagaimana menurut Romo? Yes. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang konsep pohon keluarga sendiri kan ada macam-macam ya. Ada konsep pohon keluarga yang memang biblis. Artinya apa? Artinya konsep pohon keluarga yang biblis kitab suci adalah setiap orang itu tidak bisa lepas dari sejarah di dunia ini. Setiap orang terikat pada nenek moyangnya, pada budayanya. Karena orang itu orang, bukan malaikat. Nah, itu konsep pohon keluarga dalam kitab suci. Setiap orang itu terikat pada mata rantai nenek moyangnya. Bahkan Yesus sendiri pun kita tahu ada silsilahnya.
Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah pohon keluarga Yesus Kristus. Dan yang menarik apa? Yang menarik dalam silsilah Yesus Kristus, tidak semuanya itu baik. Ada raja yang bikin Allah marah, ada raja yang bikin Allah murka, ya kan? Dan macam-macam itu silsilah Yesus pun tidak semuanya baik. Tapi itulah resiko menjadi manusia. Terikat pada budaya, terikat pada bahasa, terikat pada nenek moyang. Ini pohon keluarga biblis. Mau mengingatkan konsekuensi lahir sebagai manusia. Karena manusia tidak lahir dari langit jeblos begitu ya, tapi lewat rangkaian pohon keluarga. Rangkaian keturunan yang membentuk pohon keluarga. Ini bagian dari hidup manusia. Ini yang benar. Tapi ada konsep pohon keluarga yang berbahaya, yang sebenarnya barang baru, dibawa pada tahun 90-an dari seorang misionaris, bukan Katolik, ya, ke dalam teologi Kristen. Ini dia bawa dari Afrika. Apa konsepnya? Bahwa dosa nenek moyang kita itu masih mempengaruhi anak cucunya sampai sekarang, sampai ke kita yang hidup ini. Itu bukan pohon keluarga biblis. Itu bukan pohon keluarga Kristiani. Justru itu yang dikritik oleh para nabi. Yang makan mangga asem bapaknya, kok yang ngilu anaknya? Ya nggak bisa lah, nggak adil itu. Dan itu juga yang dikritik oleh Yesus. Ketika ada, dalam Injil Yohanes, ketika ada seorang yang lahir buta. Yesus, Rabi, anak ini lahir buta karena kesalahan nenek moyangnya atau kesalahan dia sendiri? Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, enggak, bukan karena kesalahan siapa-siapa. Tapi butanya orang ini untuk menunjukkan kemuliaan Allah malah. Itu lihat bagaimana dalam Injil sendiri konsep pohon keluarga dalam arti nenek moyang kita menurunkan dosa sampai kepada kita cucunya karena punya ikatan, mungkin ikatan dengan perjanjian kontrak dengan setan dan seterusnya, dan kita masih terikat. Itu bukan warisan iman Kristen. Kitab suci bahkan sudah menolak itu. Itu diambil dari budaya lain yang kemudian entah mengapa kok dimasukkan oleh seorang misionaris ke dalam tradisi Kristen kita. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Ya tadi ya, ada kutipan-kutipan kitab sucinya yang pertama. Dan yang kedua, salib Kristus itu sudah memutus semua ikatan dosa. Salib Kristus sudah memutus semua ikatan kita dengan maut. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi maut yang mengikat kita. Juga kontrak-kontrak tadi itu udah nggak terhitung itu. Secara rohani nggak ada itu. Salib itu sudah memutuskan itu. Maka nggak diperlukan sebenarnya upacara menghapus pohon keturunan dan seterusnya. Pohon, nah ini konsep pohon sekarang ya. Konsep pohon itu sudah lama dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk melambangkan salib. Jadi ingat apa yang ada dalam kitab Kejadian. Di tengah Taman Firdaus itu ada dua pohon. Yang satu pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan. Nenek moyang kita sudah memakan buah pengetahuan yang dilarang. Maka Tuhan mengusir nenek moyang kita, Adam dan Hawa, supaya nanti nggak makan pohon kehidupan. Padahal pohon kehidupan itu nggak dilarang dimakan. Tapi kenapa Adam dan Hawa makan justru buah pengetahuan yang dilarang? Itu anehnya. Artinya rupanya kita cenderung tidak mencari kehidupan. Kita mencari sesuatu yang di luar kehidupan, entah kekayaan, entah popularitas, entah nama baik, ya kan? Tapi kehidupan yang sejati nggak kita cari. Padahal itu yang Tuhan sediakan. Maka setelah Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, dia diusir dari Taman Firdaus supaya apa? Supaya tidak memakan pohon kehidupan yang memberikan kehidupan sejati. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa makan pohon kehidupan karena dosa Adam dan Hawa? Berkat salib Yesus, kita bisa menerima buah dari pohon kehidupan itu. Maka salib sebenarnya adalah pohon kehidupan yang sejati. Karena dari salib lahirlah
kehidupan kekal. Kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Pintu surga terbuka karena salib. Kita mau lihat pohon yang mana lagi, ya kan? Satu-satunya pohon yang memberi hidup adalah salib. Sudah cukup itu. Kalau kita mau mengatakan pohon keluarga, ya salib. Karena salib membuat kita berkeluarga. Salib membuat kita menyapa satu sama lain sebagai saudara. Karena salib, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita pantas menyapa Allah sebagai Bapa dan memandang mata ke mata dengan yang lain sebagai saudara. Ini, maka satu-satunya pohon yang sekarang ada dalam benak kita, dalam iman kita, tidak ada pohon yang lain selain salib. Maka tidak perlu ada pelepasan pohon keluarga dan seterusnya. Enggak. Salib, satu-satunya pohon kita. Di situ berkumpul semua ciptaan di bawah kaki salib. Bukankah di atas salib Yesus mengatakan kepada Maria, Bunda, ibu, perempuan, ini anakmu, anak, ini ibumu. Dengan kata lain, kita semua berkeluarga, menjadi satu di bawah salib Tuhan. Ini yang penting untuk kita camkan. Maka jangan berpikir tentang pohon-pohon yang lain. Cukup salib, pohon kehidupan. Itu yang menjadi pemersatu kita. Itu yang menyatukan. Salib itu kan vertikal ya, menyatukan kita dengan surga. Tapi juga horizontal kan, tangannya Yesus menyatukan kita dengan sesama dan ciptaan. Mau pohon yang mana lagi gitu kan? Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih. Romo bisa sampai jam berapa ya untuk ini? Masih ada beberapa pertanyaan. Boleh, bebas. Boleh ya, Romo ya. Boleh. Saya akan tanyakan dulu yang berhubungan dengan tema hari ini dulu ya, Romo. Nanti Boleh, ada boleh. pertanyaan yang tidak berhubungan. Nanti kalau Romo masih ada waktu, baru kita lanjutkan ya, Romo. Oke. Dari Ibu Diani, Romo. Romo, tadi dikatakan Roh Kudus itu menghapus perpecahan. Tetapi anehnya kok ya ada perpecahan dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Ini pakai bahasa Jawa saya nggak ngerti, Romo. Kados pundi, Romo, kalau seperti itu. Makasih, Romo. Bagaimana, Romo, gitu kan ya. Oh, begitu, Romo, artinya. Oke. Iya, betul. Roh Kudus itu menyatukan loh. Karena dalam diri Allah Tritunggal saja ada 3 pribadi ilah yang berbeda. Bapa, Putra, dalam kesatuan Roh Kudus. Yang menarik apa? Yang menarik antara Bapa dan Putra, walaupun berbeda, tapi nggak terpisah. Memakai bahasa Inggris, difference, tapi bukan division. Perbedaan, tapi bukan perpisahan. Itu Allah kita. Mengapa? Karena dalam perbedaan, mereka memberikan secara total milik mereka kepada yang lain, dan yang lain mengembalikan secara total kepada yang lain. Dan itu semua terjadi dalam roh. Karena Allah Bapa, Allah Putra adalah roh. Maka setiap kali mereka bertukar dan berbagi, itu selalu dalam roh. Roh itu namanya Roh Kudus. Hanya dalam Allah Tritunggal, tidak ada perpecahan. Yang ada perbedaan. Sebaliknya kita, ini kan bukan Allah ya, kita kan manusia. Jadi walaupun Roh Kudus sudah turun dalam diri kita, ingat, yang namanya keselamatan, perwahyuan, pencurahan Roh Kudus, seperti saya katakan tadi, itu kan ada 2. Ada ketika Roh Kudus dikaruniakan ketika penciptaan, ada ketika Roh Kudus dikaruniakan untuk keselamatan. Keselamatan sudah terjadi karena Yesus sudah wafat dan bangkit, tetapi belum paripurna, belum selesai. Loh, kok belum selesai? Romo, kapan selesainya? Ketika Yesus datang lagi untuk kedua kalinya. Sekarang ini kita mengalami perpecahan karena seluruh dunia belum melihat betapa mulianya Yesus. Belum. Itu nanti parusia, akhir zaman. Jadi perpecahan terjadi karena apa? Karena belum melihat betapa mulianya seorang pribadi yang hidupnya selalu dipenuhi, selalu dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Bahkan maut sekalipun itu dijadikan satu dalam diri dia. Maut sekalipun tidak terpisahkan dari hidup dalam diri Yesus. Maut ditaklukkan. Maut tidak lagi menjadi pemecah, tapi ditaklukkan, ditundukkan. Sementara kan kita sampai saat ini kan mengatakan
yang paling bisa memecah belah itu kan maut. Enggak lah, Romo. Pengkhianatan, iya pengkhianatan memecah orang-orang yang pacaran, ya kan? Tapi kan bisa satu lagi. Tapi siapa yang bisa menyatukan setelah orang dipisahkan oleh maut? Nggak ada. Tapi dalam diri Yesus, maut ditaklukkan. Dalam diri Yesus, maut nggak memisahkan dia dengan para rasul. Dalam diri Yesus, maut tidak bisa memisahkan Yesus dari gereja. Nah, ini nih belum kelihatan nih. Maka kita masih mengalami pecahan ya karena belum melihat Yesus dalam kemuliaannya yang penuh itu, yang baru datang nanti pada parusia, hari yang kedua, ketika dia datang. Jadi memang Roh Kudus berkarya, tapi kan ya belum paripurna. Paripurnanya nanti ketika Allah Putra menampakkan kemuliaannya. Tapi walaupun belum paripurna, kita merintis. Itu sebabnya Bapak Paus Fransiskus suka sekali dengan tema-tema persaudaraan. Ini kita punya great responsibility, ya. Great powers come great responsibility. Itu kan sebenarnya kata-kata omnya Spider-Man itu. Nah, tapi saya suka itu. Ya, ini kalau kita sudah dibaptis dan mengaku menerima karunia Roh Kudus, kita punya tanggung jawab. Hidup sesuai dengan Roh Pemersatu itu. Walaupun kita belum melihat Yesus yang kedua kalinya, tapi kita sudah mengalami Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit tidak melahirkan perpecahan. Yesus yang bangkit melahirkan persekutuan. Thomas yang nggak datang dalam Injil Yohanes ketika Yesus menampakkan diri, akhirnya datang, akhirnya percaya kepada Yesus. Dia bersatu kembali dengan komunitas. Itu. Jadi walaupun Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita, mengapa kita masih berselisih paham? Ya karena belum paripurna. Dunia belum melihat keutuhan dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Yang seluruh hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Bahkan maut sekalipun tidak menjadi pemisah antara dia dengan yang lain. Begitu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Romo. Jadi kalau sampai terjadi perpecahan, ya karena masih boleh dimaklumin dong ya Romo ya? Ya, dimaklumi Karena dan kita perjuangkan bersatu lagi. Ya, oke. Baik Romo. Ya. Makasih Romo. Ini Yes. ada Pak Hieronymus, tapi pertanyaannya tidak berhubungan, jadi saya lewatkan dulu. Ya, oke. Ini Ibu Maria Dinata bertanya lagi. Ada tertulis dalam kitab suci, siapa yang menghujat anak Allah, maka dosanya masih bisa diampuni. Tetapi dosanya tidak akan diampuni jika ia menghujat Roh Kudus. Mengapa dan apa contoh konkret menghujat Roh Kudus itu, Romo? Iya. Ya, betul. Ini dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Mengapa? Dosa menghujat Roh Kudus itu sebenarnya seperti dosa menutup pintu untuk harapan yang sebenarnya Tuhan tawarkan. Jadi kan begini. Tadi kan dalam renungan saya mengatakan bahkan Adam dan Hawa sekalipun itu ya, walaupun mereka sudah memilih untuk memakan buah pengetahuan dan kemudian dia berdosa dan bersalah, tapi Tuhan tetap mengakui itu tidak sepenuhnya dalam kendali Adam dan Hawa. Itu sebabnya selalu ada pintu maaf, karena nggak semuanya dalam kendali mereka. Dosa melawan Roh Kudus berarti menutup pintu maaf itu. Berarti mengatakan semua ada dalam kendaliku. Bahkan Tuhan mengatakan, siapa bilang ada dalam kendalimu? Siapa yang meminta kamu lahir di dunia? Apakah kamu sendiri? Kan enggak. Enggak, Tuhan, pokoknya dalam kendaliku. Maaf ya. Itu dosa melawan Roh Kudus tuh. Karena kan Roh Kudus selalu memurnikan. Roh Kudus selalu memperbaharui. Roh Kudus selalu memberikan kesegaran. Roh Kudus itu membakar untuk memurnikan. Tapi kita menolak itu semua. Itulah artinya dosa menghujat Roh Kudus. Kita merasa semua itu ada dalam kendali kita. Bahkan ketika Tuhan menawarkan pengampunan sekalipun, kita mengatakan, ini datang dari kamu Tuhan, aku nggak mau. Aku maunya yang datang dari diriku saja. Waduh. Ini dosa menghujat Roh Kudus. Tidak mau menyerahkan kendali kepada yang lain, bahkan kepada Tuhan sekalipun. Untuk kemudian
Allah mengendalikan kita, memegang kita, dan kemudian membawa kita ke tempat yang Ia harapkan, padang rumput yang hijau. Itu dosa melawan Roh Kudus. Yaitu dosa, kalau boleh memakai perumpamaan Yesus, begini. Anak yang hilang, ya, si bungsu itu ya. Dia ingat sama bapaknya, aduh di rumah bapakku ada banyak makanan nih, aku pulang walaupun aku nggak jadi anak, jadi pelayan nggak apa-apa lah, yang penting makan, ya kan? Nah ini kan berarti mau mengatakan tidak semuanya dalam kendaliku. Soal makan itu kan di luar kendaliku, tapi bapakku punya makanan, oke aku pulang deh. Aku menyatakan oke, aku kalah bapak, aku nyerah deh ya. Nah ini tapi kadang-kadang ada anak yang nggak mau nyerah, yang ngeyel. Oh ya bapakku punya makanan, wah tapi gengsi ya, nggak mau kalah aku sama bapakku. Nah ini kan dosa kesombongan. Sombong itu sebenarnya setali tiga uang dengan putus asa. Artinya tidak mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kendali Tuhan. Ini dosa menghujat Roh Kudus, dan ini bukan berarti nggak bisa diampuni, tapi yang berdosa nggak mau diampuni, masalahnya itu. Tuhan tuh selalu membuka pintu ampun. Ruginya apa Tuhan untuk mengampuni? Nggak ada ruginya, orang Tuhan nggak punya kepentingan kok. Maka kata-kata Yesus mesti kita pahami bahwa Tuhan mau mengampuni, tetapi bagaimana Tuhan mau mengampuni kalau kita dalam kebebasan kita menolak untuk diampuni? Ini. Maka sebenarnya bukan perkara dosanya nggak bisa diampuni ya, tapi menghujat Roh Kudus berarti dalam kebebasanku aku bisa menolak untuk diampuni. Nah, ini artinya dosa menghujat Roh Kudus, dan manusia dengan segala kebebasannya bisa jatuh sampai ke level seperti itu. Ke level dia menolak kendali dari Allah, bahkan kalau Allah mau mengendalikan manusia sampai pada yang baik, dia tetap menolak. Ini sudah dialami oleh penghulu-penghulu setan, malaikat-malaikat yang menolak untuk tunduk di bawah Tuhan. Maka dalam tradisi Yahudi, dan kemudian diadopsi oleh tradisi Kristen, setan itu malaikat yang menolak kendali Allah. Itulah menghujat Roh Kudus seperti itu. Bisa juga diartikan begini nggak Romo? Jadi kalau kita tahu kita udah berdosa, tapi kita nggak mau ngaku dosa kita gitu, nggak minta ampun. Bisa nggak seperti itu juga Romo? Ya, beda? Ya bisa ya kan. Nah, itu kan berarti masuk ke dalam kesombongan ya, ke denial ya, menolak, menyangkal ya. Menyangkal bahwa saya sudah berdosa itu. Hati nuraninya pasti mengatakan enggak kamu berdosa, enggak gitu kan. Jadi tahu berdosa tapi menyangkal dan menganggap it's okay gitu ya. Itu juga bisa. Karena Allah Roh Kudus bisa menggunakan hati nurani kita untuk kemudian berbalik. Untuk kemudian mengaku, untuk kemudian bertobat. Nah, itu bisa dipahami seperti itu, menyangkal Roh Kudus. Menolak untuk menerima pengampunan. Entah karena kita sombong, entah karena kita putus asa. Ya udahlah sekali hancur sekalian lah, bablas sisan. Nah itu. Ya sudah berdosa berat, ya udahlah sekalian aja hancur. Padahal kan nggak itu yang terjadi dalam kitab suci. Selalu ada pintu yang terbuka. Tapi karena keputusasaan kita, yang dalam tanda kutip sebenarnya kesombongan dengan topeng keputusasaan ya, kita menolak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Intinya sih itu. Baik, terima kasih Romo. Pak Hieronimus, mohon maaf ya, saya lewatkan lagi pertanyaannya. Saya ambil dulu yang berhubungan dengan tema Romo yang hari ini. Pak Budi juga. Nah, ini ada dari Pak Paulus Romo yang tadi bertanya kan bagaimana membedakan bahasa roh itu benar-benar dari roh Tuhan atau omong manusia aja yang pura-pura ngomong kayak seperti bahasa roh gitu loh Romo. Ini mau tahu bedanya dari mana? Wah, saya nggak bisa membedakan kalau begitu. Rasul Paulus pun nggak bisa membedakan. Jadi kalau idealnya, kalau ada orang bisa berbahasa roh, Roh Kudus juga menyediakan partner yang menerjemahkan. Tapi kalau itu tidak terjadi, kata Paulus, ya silahkan berbahasa roh secara pribadi. Karena fungsi bahasa roh untuk membangun jemaat.
Itu. Jadi bagaimana membedakannya, Romo? Saya nggak bisa membedakan. Mungkin bisa dibedakan dari efeknya nanti. Orang itu rendah hati apa enggak, ya. Orang itu penuh sukacita apa enggak, gitu kan? Tapi saran saya, kalau berbahasa roh dan tidak ada yang menerjemahkan, sebagai latihan kerendahan hati, ya berbahasa roh secara pribadi. Itu. Kalau mengalami karunia bahasa roh, sebisa mungkin pribadi. Karena itu yang dikatakan Santo Paulus. Begitu. Jadi saya sendiri nggak bisa membedakan. Mungkin pembedaannya nanti ya di efeknya, di buah-buahnya aja lihat. Oke, ada orang berbahasa roh dalam ibadat kita. Dan kita nggak tahu ini dari Roh Kudus atau bukan. Kita lihat saja dari tutur kata, sikap-sikapnya dia gitu ya. Kalau penuh kerendahan hati, penuh kelemah lembutan, oh ya oke, memang dia memang hidupnya penuh Roh Kudus gitu. Begitu. Tetapi seperti yang diajarkan Santo Paulus, baik kalau belum ada yang bisa menerjemahkan, baik kalau berbahasa roh secara pribadi. Begitu. Baik Romo, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi yang tentang Roh Kudus, Romo. Ya. Romo, saat saya berdosa, apakah Roh Kudus langsung meninggalkan diri saya agar saya tidak mati? Karena konon dosa tidak bisa bertemu dengan kekudusan Allah, akan terbakar habiskah? Dan apakah setelah saya bertobat dan atau mengaku dosa pada Romo, Uut, Roh Kudus baru bisa berdiam lagi dalam hati saya? Ini pertanyaan dari Pak Hieronymus, Romo. Iya. Yang pertama, ngaku dosa tidak hanya dengan Romo Uut, tapi juga Romo-Romo lainnya, maka dosa diampuni. Yang pertama. Yang penting Romonya sah, valid. Yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ketika berdosa Roh Kudus pergi? Tidak. Karunia baptisan yang memberikan kita Roh Kudus itu adalah karunia permanen. Jadi baptisan kita itu kayak meterai dalam hati kita. Itu nggak akan bisa dihapus. Loh, tapi Romo saya berdosa, Romo. Santo Agustinus punya gambaran yang bagus. Jadi meterai baptis kita itu seperti kontrak. Kontrak kita dengan seorang pemimpin gitu ya. Jadi misalnya ada tentara sudah tekan kontrak sama seorang raja. Pas perang raja itu minta tentara itu maju ke medan perang, tapi tentara itu ngeyel, nggak taat. Ngapain maju ke perang? Mendingan nonton Netflix di rumah, mendingan ke kafe, hangout daripada perang, ya kan? Waduh, salah dong tentara itu. Orang tekan kontrak untuk maju perang kok, tapi pas ada perang malah nggak ikut perang, ya kan? Tapi satu ketika tentara itu merasakan, wah aku sudah bersalah nih sama rajaku. Maka dia kembali ke tempat raja itu, mengatakan, saya bersalah, saya bersedia kau utus ke medan perang. Kurang lebih baptisan yang mengaruniakan kita Roh Kudus seperti itu. Tetap kita itu anak-anak Allah. Tetap kita itu ada di bawah karunia Roh Kudus, naungan Roh Kudus. Tetapi kita mengabaikan efeknya. Kita mengabaikan dampaknya. Dan kita memilih yang lain. Maka bagaimana caranya supaya kita kena efeknya lagi? Ya bertobat. Seperti tentara tadi itu. Karena baptisan kita itu dimeteraikan kok. Dan itu nggak bisa dicabut. Seperti kontrak tentara dengan raja tadi nggak bisa dicabut. Tetap berlaku. Sekalipun berdosa, kita tetap anak-anak Allah. Dan Roh Kudus tetap menyertai kita. Itu. Roh Kudus tetap menyertai kita. Menunggu saat yang tepat, sehingga kita mengatakan, aku berdosa, datanglah ya Roh Kudus. Tapi kapan sih kita nggak berdosa? Kapan kita nggak berdosa? Itu sebabnya mengapa tadi saya katakan pentingnya pemeriksaan batin setiap hari dalam doa. Kita diundang untuk bertobat setiap saat. Justru kita tahu bahwa kita berdosa karena kita hidup di bawah terang Roh Kudus. Hanya orang yang hidup di bawah terang yang bisa melihat bayang-bayang, ya kan? Kalau orang hidup dalam kegelapan ya nggak ngelihat bayang-bayang. Tapi kita tahu kita berdosa karena kita menatap terang Tuhan. Maka kita tahu menyadari dosa kita itu pasti sudah di bawah tuntunan Roh Kudus. Maka kita berdosa, kerap kali kita nggak menyadari dosa kita karena jangan-jangan kita nggak
menatap terang, tapi kita membelakangi terang. Sehingga kita hanya melihat bayang-bayang. Tapi ketika kita menatap terang dan menengok ke belakang ada bayang-bayang, nah itu. Tuhan, aku berdosa, mohon ampun. Kita tetap ada di bawah terang Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kasih. Karena tanpa itu, hidup kita sudah terpecah belah itu. Bahwa kita masih bisa hidup, bahwa kita masih bisa berpikir, dan bahwa kita masih bisa dibuka kemungkinan bertobat, itu tanda Roh Kudus masih menyertai kita. Ya, itu. Baik, Romo, terima kasih. Pertanyaan sudah habis. Mungkin kita tutup saja di sini, Romo, ya, pertanyaannya ya. Selesai ya, Romo, ya. Habis nanti setelah kita foto bersama, saya bacakan pengumuman. Untuk penutup, kami minta Romo mendoakan kita semua ya, Romo. Dan berkat ya, biar kita juga boleh hidup dengan kepenuhan Roh Kudus, Romo. Lebih lagi setelah mendengarkan firman dari Romo. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita foto dulu bersama ya. Susan, aku persilakan, Susan. Ya, mari Bapak Ibu, kita buka semua kameranya. Kita mau foto bersama. Ada 4 halaman ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan, mari. Bacakan pengumuman dulu ya. Pertama-tama kami atas nama PDKKIHS Romo mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, untuk mencerahkan kami semua pada siang hari ini. Semoga firman yang kami dengarkan ini bisa kami praktekkan ya, Romo ya. Mohon doanya nanti, Romo. Terima kasih, Romo. Oke. Untuk Bapak Ibu, untuk suster, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga PD yang selanjutnya akan kita adakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret, jam 2:30. Sekian ya pengumuman. Oh ya, besok kita kan sebenarnya di PD malam ini kita ada di PD ini kita ada 2 PD ya. Ada 1 PD siang ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Kamis yang seperti biasa. Tapi kita juga ada PD yang biasanya untuk anak-anak muda atau kaum pasangan muda yang sudah bekerja gitu. Diadakan setiap akhir bulan minggu keempat hari Jumat. Jadi besok pas hari Jumat keempat akan diadakan jam 7.45 bersama dengan Romo Andang Binawan. Judulnya, temanya online mass atau offline mass. Ya, silakan bergabung juga dengan PD dari youth kami. Gak kurang menarik. Bu Mari, 7.45-nya tuh malam loh. Oh iya, betul. 7.45 malam. Makasih Bu Shirley untuk ingetin. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang mari kita buka kamera kita masing-masing. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada Romo. Terus enggak usah dulu. Terima kasih nanti. Romo mendoakan kita dulu dan memberkati kita semua. Ya, silakan membuka kameranya. Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, karena karunia-Mu kami Kau kumpulkan, Kau himpun dalam cinta akan firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang menyatukan kami, Engkau sendiri yang mengorbankan cinta dan semangat kami untuk mendengarkan firman dan hidup seturut firman-Mu itu. Kami mohon ya Tuhan, khususnya untuk persekutuan doa ini, agar senantiasa menjadi inspirasi bagi persaudaraan dan kasih dalam semangat doa. Berkatilah setiap anggotanya, berkatilah setiap keluarganya, lindungi dari segala mara bahaya, godaan, berikan kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit, dan juga semangat bagi yang letih lesu. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas persekutuan doa kita, atas keluarga dan mereka yang kita doakan dalam persekutuan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Uut. Terima kasih panitia. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.